Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada video tentang pembahasan soal untuk latihan tema 4. Nah, pagi ini kita akan kembali membahas tentang soal-soal yang telah kalian kerjakan ya. Jadi harapan Bapak sekali lagi kalian telah mengerjakan soal ini dengan baik agar memudahkan kita dalam pembahasan soal tersebut. Baik, kita akan mulai ya nak. Kita akan mulai dari soal yang nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang bukan termasuk contoh kewajiban di lingkungan masyarakat, yaitu yang bukan ya. Maka jawaban yang paling tepat nomor 1 adalah gambar gotong royong. Kita lihat dahulu. Yang nomor 2 adalah gambar gotong royong juga membangun rumah. Yang nomor 3 gambar anak sedang buang sampah ke sungai ya. Yang keempat gambar kawan-kawan yang lagi menjenguk temannya yang sedang sakit. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang bukan, adalah yang C, nomor 3. Kita lanjut ke nomor 2. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut dengan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Maka itu adalah pengertian dari kewajiban. Kita bahas dari yang A, hak ya. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah keadaan dimana kita harus melaksanakan segala sesuatu, entah itu hak atau kewajiban, dengan bersungguh-sungguh. Yang C, kewajiban adalah segala sesuatu yang udah nih pengertiannya yang harus dilakukan ya. Yang D, kebutuhan. Kebutuhan itu bukan di antara ketiganya ini, hak, kewajiban, tanggung jawab bukan, tapi kebutuhan itu adalah adalah sebuah keperluan yang memang dibutuhkan atau diperlukan oleh kita. Oleh kita sebagai manusia. Yang nomor 3 sekarang. Di bawah ini yang termasuk hak di lingkungan masyarakat. Hak ya. Hak di lingkungan masyarakat. Tidak diikut sertakan dalam pemilihan ketua RT. Itu bukan. Memiliki hak untuk lingkungan yang bersih. Itu udah ada kata-kata hak tuh. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita nggak perlu bahas ya A, C, dan D-nya karena udah jelas yang B jawabannya. Nomor 4. Salah satu contoh bentuk tanggung jawab di lingkungan keluarga, kecuali tanggung jawab di keluarga. Membersihkan kamar tidur sendiri, iya. Membersihkan halaman rumah, iya. Mencuci baju sendiri, iya. Meninggalkan adik bermain sendirian, bukan. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Berikut ini contoh tanggung jawab warga masyarakat ketika ada pemilihan ketua RW adalah tanggung jawabnya ya. Masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan RW secara langsung. Pemilihan RW menggunakan sistem tunjuk melalui kelurahan. Ditunjuk ya, bukan dipilih. Bukan itu. Tidak difasilitasi untuk pemilihan langsung. Bukan. D, mengacuhkan hak pilih warga. Bukan semua. Maka jawabannya adalah yang A. Udah sangat jelas. Kok nggak bisa? Nomor 6. Jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sambiran dan isi itu disebut dengan, maka udah Bapak sampaikan sebelumnya pada video, itu disebut dengan pantun. Nomor 7. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri pantun, kecuali pantun sajaknya ABAB betul. Jumlah barisnya bebas. Tidak. Yang namanya puisi lama dia memiliki aturan ya. Perbedaan antara puisi lama dengan puisi modern adalah
Pada puisi lama terikat aturan-aturan tertentu. Kalau pada puisi modern itu bebas, tidak ada aturan-aturan yang mengharuskan, yang mengikat. Yang B jawabannya. Yang C, satu bait terdiri 4 baris, iya. Tiap bait 8 sampai 12 suku kata iya. Maka jawabannya udah jelas yang B. Karena ini puisi lama. Pantun adalah jenis puisi lama. 8. Di bawah ini yang termasuk pantun anak-anak, yaitu, kita langsung aja lihat dari isinya ya. Karena pantun anak-anak ini biasanya terlihat beda sekali di isinya. Isi pada sebuah pantun ada pada baris ketiga dan keempat. Kita baca yang A. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Oke, bisa jadi yang B. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Itu tergolong pantun nasihat ya, bukan. Yang C. Wahai Dinda, berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Ini pantun remaja nih ya. Oke, bukan. Yang D. Ini pantun kasih sayang, yang C. Yang D. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Oke, ini juga pantun nasihat. Yang paling tepat adalah yang A, karena kita lihat isinya menunjukkan itu sebuah pantun anak-anak. Nomor 19. Di bawah ini termasuk pantun nasihat. Oke. Lagi-lagi kita baca isinya ya, baris ketiga dan keempat. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang bawa oleh-oleh. Oke. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya. Oh, ini sama nih dengan yang tadi. Berarti jawabannya antara B atau D ya. Kok sama ya? Oke, Bapak rasa kalau disuruh milih, lebih nasihatnya itu lebih ke yang D sebetulnya. Ya, masalah warga datang bertubi, maka berkumpullah untuk melaksanakan musyawarah mufakat gitu. Kalau yang D itu juga nasihat sih sebetulnya. Oke, boleh deh. Jawabannya lebih tepat yang D, cuman juga betul yang B karena kita lihat isinya. Jika kalian menjawab D, hebat. Jika kalian menjawabnya B, nggak apa-apa juga betul ya. Karena memang itu juga nasihat sebetulnya. Walaupun nasihatnya lebih kena yang D. Sekarang nomor 10. Kamu diminta mencari maknanya. Makna pantun di atas kita akan baca. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Oke. Yang A, hendaklah berkumpul bersama untuk mencapai mufakat. Yang B, hendaknya baju bibi dikembalikan. Oh, itu yang di atas banyak itu. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Nomor 11. Budi mengikuti kerja bakti dalam rangka pembersihan selokan. Tindakan Budi tersebut merupakan interaksi. Oke, dia kerja bakti untuk membersihkan selokan. Oke, interaksi apa ya? Selokan kampung ya. Oke. Budi mengikuti kerja bakti. Ketika dia kerja bakti artinya itu interaksi, dia berkelompok tuh ya. Manusia dengan kelompok seharusnya. Atau manusia dengan lingkungan ya, karena dia membersihkan lingkungan kampung, lingkungan selokan. Oke. Sepertinya ini lebih ke A nih. Karena si Budi dia bilang kerja bakti dalam rangka membersihkan selokan. Oke. Kalau kelompok itu lebih ke kelompok A dengan kelompok B kayak main bola gitu ya, dia bilang kayak gitu di sana di ilustrasinya. Kalau ini dia bilang Budi sendirian lalu dalam rangka membersihkan selokan. Nah, gitu. Sebentar. Nomor 12. Salah satu contoh interaksi antar individu. Oke, individu ya. Ibu menasihati Mila agar tidak langsung. Oke, ibu dengan Mila. Satu orang dengan satu orang. Beni dan teman-teman. Tuh Beni satu orang, teman-temannya banyak. Individu kelompok tuh. SDN Kota bangun upacara bendera. Oke. Warga kampung
Mengikuti pementasan. Oke. Yang lebih tepat individu adalah yang yang A. Itu ya. Nomor 13 sekarang. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial yaitu melakukan pementasan tari gambyong untuk melestarikannya. Kampung Naga sangat tertutup, kan. Warga RT tidak membolehkan masyarakat, bukan. Udah jelas jawabannya adalah yang A. 14. Beni, Udin, dan Edo melakukan kegiatan belajar kelompok untuk menyelesaikan tugas prakarya dari sekolah. Contoh interaksi yang terjadi yaitu interaksi individu dan kelompok. Interaksi individu aja bukan, karena ada Beni, Udin, Edo, ada 3 orang. Interaksi kelompok saja juga bukan, nggak ada interaksi ramai-ramai ya, yang D nggak ada. Maka mungkin aja terjadi interaksi individu antara Udin dengan Beni aja, atau Udin dengan Edo aja, dan interaksi kelompok antara Udin dengan Beni dan Edo, atau antara Beni sendiri dengan Udin dan Edo bicaranya, gitu ya. Individu dan kelompok. 15. Di bawah ini merupakan contoh interaksi antar kelompok, berarti kelompok satu dengan kelompok lainnya. Perlombaan sepak bola, tawuran antar sekolah. Perlombaan sepak bola yang baik, tawuran antar sekolah, interaksi kelompok yang tidak baik. Mila dinasihati ibunya, bukan kelompok dan kelompok. Budi, kegiatan pemuda di kampung. Budi sendiri dengan kegiatan di kampung. Individu dengan kelompok. Rani berdiam diri di kampung, tidak ada interaksi. Maka kalau kelompok dan kelompok, jawabannya adalah yang A. 16. Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis disebut dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Itu adalah peredaran darah kecil. Itu ya. Peredaran darah kecil itu membawa, intinya nanti darah akan mengandung banyak oksigen untuk dibawa ke seluruh tubuh. Organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka jawabannya jelas adalah jantung. Kalau paru-paru fungsinya adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau hati fungsinya adalah fungsi hati adalah sebagai obat ya, untuk menetralkan, menetralisir racun-racun dalam tubuh. Jantung memompa darah, kalau lambung sebagai tempat mencampur makanan. 18 sekarang. Di bawah ini salah satu contoh hewan yang menggunakan sistem peredaran darah terbuka. Terbuka ya. Ayam, cacing, ular, dan katak. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang sangat sederhana. Maka cacing jawabannya. Kalau ayam, ular, dan katak itu peredaran darah tertutup. Upaya menjaga organ peredaran darah manusia adalah kecuali berolahraga teratur, iya. Begadang, bukan begadang. Atur pola makan, iya. Hindari asap rokok, iya. Jadi jawabannya begadang yang kecuali, yang bukan. 20. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia kecuali. Peredaran darah ya. Rokok, sayur dan buah. Tentu jelas bukan tuh. Makanan berlemak tinggi, obesitas. Kalau rokok mengganggu organ peredaran darah. Sebetulnya rokok ini mengganggu sistem pernafasan ya. Makanan berlemak ya tentu mengganggu sistem peredaran darah karena mengandung lemak yang dapat menyumbat pembuluh darah. Obesitas ya, obesitas itu adalah kelainan yang menyebabkan tubuh lebih gemuk ya, berisi gitu ya, yang diakibatkan kebanyakan lemak juga. Kalau yang ini kemungkinan jawabannya sebetulnya adalah yang B ini. Nah, namun sebetulnya rokok juga bukan
menyebabkan gangguan peredaran darah, atau juga bisa sepertinya mengakibatkan secara tidak langsung mengakibatkan sistem atau saluran peredaran darah menjadi terganggu juga mungkin. Tapi yang paling jelas adalah yang B, yang bukan sayur dan buah, bukan mengganggu malah memperbaiki ya, menyehatkan. Sekarang kita ke nomor 21. Bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat ketika ada pembangunan jalan. Oke. Maka tanggung jawab kita bisa aja ikut berpartisipasi, ikut membantu, ikut menjaga jalan tersebut agar berjalan dengan baik, agar terpelihara jalannya, bukan malah dirusak gitu ya. Akan beragam sekali jawaban di situ. 22. Sebutkan tanggung jawab sebagai siswa. Tanggung jawab kita sebagai siswa adalah dengan rajin belajar di rumah, dengan mematuhi peraturan-peraturan sekolah, dengan menghormati para dewan guru, dengan menjaga nama baik dari sekolah gitu ya. Tanggung jawab kamu sebagai siswa. Berikan contoh tanggung jawab terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jelas sekali, membantu meringankan pekerjaan orang tua termasuk tanggung jawab lo. Mendengarkan semua nasihat dari orang tua termasuk tanggung jawab lo, dan lain sebagainya. Termasuk selalu mendoakan beliau. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak ya. Sekarang ke nomor 24. Nah, tuliskan satu contoh pantun dengan tema kegembiraan. Oke. Seperti apa ya misalnya? Jalan-jalan membeli selasih, dibuatlah es aduh segarnya. Ketua kelas yang telah terpilih, semoga bisa menjaga kelas dengan damai dan sentosa. Oke, itu ada sajak, itu ada 4 baris. Satu baitnya ada 4 baris, aturannya jangan kelewatan ya. Lalu ada pola atau sajaknya AB-AB. Lalu 2 atas adalah sampiran, 2 baris di bawah adalah isi gitu ya. Yang jelas silahkan kalian buat pantun, namun aturan-aturannya jangan sampai disalahi atau dilewatkan. Nomor 25, sebutkan ciri-ciri pantun. Oke, ciri-ciri pantun itu, pantun adalah puisi lama yang memiliki aturan-aturan tertentu yang terikat pada beberapa aturan. Di mana aturan yang pertama adalah satu bait terdiri atas 4 baris. Lalu setiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Lalu baris pertama adalah sampiran dan baris kedua adalah isi. Lalu sajaknya adalah AB gitu ya. 26. Sebutkan bentuk interaksi antar kelompok. Artinya antar kelompok satu dan kelompok lain. Misal, perlombaan sepak bola itu adalah contoh interaksi kelompok. Sebutkan dampak positif interaksi manusia dengan lingkungan. Ketika manusia dapat berinteraksi dengan lingkungan dengan baik, dengan positif, maka yang terjadi adalah manusia dapat mengelola lingkungan tersebut dengan baik. Lingkungan pun akan menjadi nyaman untuk kita tinggali, untuk kita hidup dengan sehat di lingkungan tersebut gitu ya. Dampak positifnya. Silakan kalian tuliskan, akan banyak sekali hal positif di lingkungan kita jika kita mampu berinteraksi dengan baik. Berikan contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Oke. Misal seperti pembentukan sosial budaya ya. Aktivitas masyarakat dalam membentuk sosial dan budaya mungkin seperti kamu ikut serta dalam kegiatan organisasi di kampung, di masyarakat gitu. Atau kamu mengikuti pelatihan komputer kah, atau pelatihan membuat prakarya yang lain yang ada di kampung, termasuk salah satu aktivitas untuk membangun sosial budaya di masyarakat. 29. Jelaskan cara kerja organ paru-paru pada peredaran darah manusia. Jadi, dalam peredaran darah manusia, paru-paru berperan sebagai alat untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi peran paru-paru adalah memberikan kebutuhan oksigen untuk darah, lalu membuang
membuang hasilnya berupa sisanya berupa karbon dioksida keluar. Di paru-paru terjadi pertukaran tersebut. 30. Sebutkan beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia. Apa ini? Non keturunan. Oh, gangguan peredaran darah yang tidak keturunan, yang penyakit berarti ya. Oke. Misalnya gangguan peredaran darah pada manusia itu diantaranya adalah anemia, kurang darah gitu ya, atau hipotensi tekanan darah rendah, hipertensi tekanan darah tinggi, itu karena penyumbatan pembuluh darah gitu ya oleh lemak dan lain sebagainya, kanker darah atau leukemia, jantung, penyakit jantung juga termasuk gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, demikian pembahasan soal untuk tema 4. Semoga kalian dapat memahami, dapat menyerap apa yang telah Bapak sampaikan pada pembahasan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung aja kalian hubungi Bapak, boleh di kolom komentar ataupun di WA pribadi Bapak. Terakhir, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.